Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews TV, alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi orang beriman, ditakdir Allah menjadi orang Islam. Ini nikmat yang tak ternilai harganya, yang harus selalu kita syukuri. Dan marilah kita selalu bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau telah mengajari kita cara bersyukur yang baik. Karena bersyukur ini memang keharusan. Sudah selayaknya seorang hamba mensyukuri Tuhannya yang menciptakannya. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah engkau, niscaya akan ku tambah nikmat. Tapi kalau engkau ingkar dari nikmatku, ingat, azabku sangat pedih. Ini memberi nasihat kepada kita harus selalu bersyukur. Jangan sampai tidak bersyukur. Ada sebuah kisah yang menceritakan orang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur. Cerita ini terjadi pada zaman Bani Israil, zamannya Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam ini kedatangan seorang tamu yang sangat miskin. Orang ini paling miskin di seluruh negeri Bani Israil. Begitu tamu ini duduk, langsung disuguhi minuman dalam gelas. Ditanya oleh Nabi Musa, ya fulan, apa maksud kedatangan kemari? Orang miskin ini menjawab, begini Nabi Musa, saya ini kan orang miskin. Dari dulu saya miskin, sampai sekarang saya miskin. Saya bosan jadi orang miskin. Saya ingin kaya. Nabi Musa, panjenengan kan dekat dengan Allah. Saya mohon, tolong tanyakan kepada Allah bagaimana caranya menjadi orang kaya. Kemudian tidak lama datang orang kaya raya, naik kuda. Kudanya bagus, pakaiannya bagus. Orang ini sejak lahir sudah kaya. Kemudian dipersilakan masuk, begitu duduk, kasih minuman dalam gelas. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai orang kaya, apa maksud kedatangan kemari? Begini Nabi Musa, aku ini kan orang kaya. Dari dulu aku ini kaya, sampai sekarang kaya, tambah lama tambah kaya, tambah kaya. Rasanya saya ini kok tambah lama tambah kaya. Saya bosan jadi orang kaya. Saya ingin jadi orang miskin. Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah bagaimana caranya menjadi miskin. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah, bertanya bagaimana caranya menjadi orang kaya, bertanya bagaimana caranya menjadi orang miskin. Dan Nabi Musa ini kalimullah, Nabi yang diberi mukjizat, bisa berdialog langsung dengan Allah. Sehingga pertanyaan langsung dijawab oleh Allah. Begitu ada jawaban, langsung nyamperi orang miskin tadi, karena yang datang memang orang miskin. Wahai si fulan, pertanyaanmu sudah dijawab oleh Allah. Kalau kamu ingin menjadi orang kaya, bersyukurlah kepada Allah. Apa Nabi Musa? Bersyukur. Nabi Musa, aku ini orang miskin.
hidupku sengsara menderita. Apanya yang aku syukuri? Mana mungkin aku bisa bersyukur? Aku tidak bisa bersyukur. Orang miskin ini marah. Minumannya tidak diminum, langsung keluar gak pamitan. Di luar angin berhembus kencang. Sarung satu-satu yang melekat di tubuhnya dihembus angin kencang, hilang. Kemudian Nabi Musa nyamperi orang kaya. Wahai orang kaya, pertanyaanmu sudah dijawab oleh Allah. Kalau kamu ingin menjadi orang miskin, jangan bersyukur. Nabi Musa, bagaimana aku tidak bersyukur? Allah telah memberiku rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, fasilitasku banyak, hidupku enak. Mana mungkin aku tidak bersyukur? Aku selalu bersyukur. Saking kagetnya dengan jawaban Nabi Musa, tangannya bergetar. Gelas yang dipegang ini jatuh, pecah, berubah jadi emas. Karena selalu bersyukur, gelas pecah jadi emas. Karena tidak mau bersyukur, sarung satu-satunya hilang ditiup angin. Kisah ini memberi kita nasihat yang sangat bagus. Kita harus selalu bersyukur. Kita jangan sekali-sekali tidak bersyukur. Dan bersyukur ini ada 3. Yang pertama, cara bersyukur ini asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Yang kedua, asyukru bil janan. Syukur dengan hati, fi qalbi. Yang ketiga, asyukru bil arkan. Syukur dengan perbuatan, artinya amalia, ibadah. Contohnya begini, ketika kita sehat, ketika kita mendapat rezeki, kita punya rumah, punya uang, punya anak, kita bersyukur kepada Allah dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan syukur tingkat kedua, asyukru bil janat, fi qalbi, syukur dengan hati. Hati mengakui kalau ini dari Allah dan yakin kalau ini dari Allah. Benar, kita punya rezeki banyak, punya uang banyak, punya rumah, punya anak, punya istri, punya mobil, punya kendaraan. Ini dari kerja. Tapi kita bisa kerja karena kita dikaruniai Allah sehat. Seandainya kita diberi musibah sakit, lepra, buta, atau lumpuh, mana mungkin kita bisa bekerja? Gak mungkin kita bekerja. Karena kita dikaruniai sehat, kita jadi bisa bekerja. Karena kerja kita punya rezeki. Karena punya rezeki, karena kerja kita punya rezeki, sehingga kita punya semuanya ini. Ini artinya semuanya karunia Allah. Harus kita yakini, kita akui. Dan ini diteruskan lagi, syukur tingkat yang terakhir, asyukru bil arkan, syukur dengan amalia, dengan perbuatan. Kita sehat, uang kita banyak, punya baju bagus, punya kendaraan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan jangan sekali-sekali nikmat ini dipakai maksiat kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang mutakin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya syukur adalah bertakwa kepada Allah. Dan orang itu kalau sudah bertakwa, hidupnya bakal mulia dunia akhirat. Karena orang bertakwa ini dimuliakan Allah dunia sampai akhirat. Di dunia diberi pertolongan dan perlindungan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bakal diberi jalan keluar. Jadi orang bertakwa ini enak, diberi jalan keluar oleh Allah. Apa jalan keluarnya? Makhraja ini artinya diberi jalan keluar dari kesulitan menuju jalan keluar untuk sukses, untuk bahagia, sehingga hidupnya di dunia bahagia.
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan ditambah diberi rezeki yang tidak sangka-sangka. Sudah diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak sangka-sangka, selesai sudah. Misalnya kita sakit, kemudian Allah memberikan makhraja, diberi jalan keluar, insya Allah ketemu dokter yang tepat, insya Allah dengan diagnosa yang tepat, sehingga memberi obat yang tepat, sembuh. Ditambah lagi diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, selesai sudah. Allah memberi solusi, memberi rezeki. Yang hancur itu punya problema besar, tidak punya solusi, tidak diberi rezeki, hancur tulang bulan. Inilah keuntungan orang yang bertakwa kepada Allah. Di akhirat nanti dimuliakan Allah, disediakan surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin araduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang luasnya antara langit dan bumi, lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa enak, di akhirat disediakan surga dengan begitu banyak nikmat di dalamnya. Bidadari yang cantik, taman yang indah, buah-buahan yang segar, minuman yang menggoda. Ini disediakan bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa ini mulia dunia akhirat. Inilah yang dimaksud kunci rezeki penolak judi. Kunci rezeki penolak judi. Kalau sudah bertakwa, dimuliakan Allah, diberi rezeki, diberi kemuliaan, mana mungkin orang bertakwa melakukan judi? Orang bertakwa pasti menolak judi. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dunia akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi